Wis. Yuk mulai sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal limuqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir Ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah, juga bisa istiqomah untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan berkah istiqomah kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya adalah tentang bagaimana tata cara salat, dan mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam sudah selesai kita bahas. Sekarang tentang amalan yang dilakukan sebelum dan sesudah salat. Di antara amalan yang bisa kita lakukan sebelum sholat, dan ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berdoa antara azan dan iqamah. Jadi azan dan iqamah, di antara keduanya ada waktu yang mustajab, di mana waktu kalau itu kita gunakan untuk berdoa, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Dalam hadis itu dikatakan ad-du'a'u bainal azan wal iqamati mustajabun.
Doa yang dibaca antara azan dan iqamah itu mustajab. Mustajab itu artinya dikabulkan oleh Allah kalau seandainya kita berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian Rasulullah mengatakan fad'u, maka berdoalah kamu sekalian antara azan dan iqamah. Ini anjuran. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, lebih utama mana antara baca Al-Quran dan berdoa di antara azan dan iqamah? Kira-kira mana yang lebih afdol? Baca Quran afdol, doa ya afdol. Kalau posisi antara azan dan iqamah, kira-kira yang lebih afdol kita lakukan yang mana? Baca Quran atau berdoa? Doa. Kenapa? Ada perintahnya. Kalau baca Al-Quran bisa kita lakukan kapan saja, sebelum sholat, setelah atau selain azan dan iqamah bisa. Tapi khusus antara azan dan iqamah ada perintahnya sendiri agar kita memperbanyak doa. Tapi alangkah baiknya kalau kita melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Habis wudhu ada kesunahan sholat sunnah wudhu. Kalau kita mau masuk masjid, maka ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Antara azan dan iqamah ada sholat qobliyah. Kalau misalkan masih ada sisa belum iqamah, kita gunakan untuk berdoa. Nah, itu baru mantap, sempurna. Kalau di masjid ada tahiyatul masjid, kalau di musola ada enggak tahiyatul musola? Enggak ada. Antara masjid dan musola beda. Kalau masjid itu diwakafkan, kalau musola bukan tanah wakaf. Maka kalau misalkan kita masuk musola, gak perlu tahiyatul musola, tapi langsung sholat qobliyah atau sholat sunnah wudhu. Nah, tapi kalau di masjid dianjurkan kita sholat tahiyatul masjid kalau memang waktunya luas. Tapi kalau waktunya tinggal beberapa menit, 1 menit lagi iqamah, maka kalau misalkan kita melakukan sholat tahiyatul masjid gak sempat, boleh diganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu pengganti dari sholat tahiyatul masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, jadi antara azan dan iqamah dianjurkan untuk berdoa. Dan doa yang bisa kita lakukan juga antara azan dan iqamah adalah doa setelah azan. La ilaha illallah, langsung tangan diangkat, langsung baca doa setelah azan. Jangan langsung ke doanya, tapi tetap sebagaimana adab-adab berdoa, kita dianjurkan mengawali dengan alhamdulillah, kemudian sholawat. Jadi jangan langsung Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuliful mi'ad. Jangan langsung. Adab-adab berdoa adalah tetap kita awali dengan memuji Allah, kemudian bersolawat. Jangan dibalik. Ada yang kebalik, Allahnya dulu baru solawat. Faham maksudnya? Jangan dibalik. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau lengkap, ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mau yang lengkap gak apa-apa, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi, dan seterusnya. Kemudian sholawat, ya, jangan dibalik. Adab itu Allah yang didulukan. Biasanya kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil, Allah dulu baru Nabi Muhammad. Kalau doanya di saat setelah sholat gak ngadep kiblat, tapi ngadepnya ke utara. Faham maksudnya? Jadi beda, ya. Terus muter ke, enggak. Kalau imam itu nanti tidak selamanya ngadep ke arah kiblat. Jadi ada waktu ketika baca kalimat ini langsung muter. Boleh muter ke arah depan kalau ada yang ingin disampaikan, ngadep ke jamaah. Kalau enggak ada yang ingin disampaikan, cuma zikir, ngadepnya ke utara. Sampai selesai doa tetap ngadepnya ke utara. Berbeda kalau tidak dalam kondisi itu, misalkan doa seperti biasa, sunnahnya adalah menghadap ke arah
kiblat. Bisa membedakan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa yusannu likullin minal muadzini wa sami'ihi ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi. Disunnahkan untuk setiap muadzin dan orang yang mendengar azan tersebut, yaitu membaca solawat kepada Nabi sesudah selesai azan tersebut. Jadi dianjurkan habis adzan baca solawat dulu. Li hadithi Muslim, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma sallu alayya. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, apabila kalian mendengar muadzin, ya azan misalkan, maka ucapkan sesuai dengan apa yang sama, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa. Yang lainnya sama. Ketika la ilaha illallah baru sholawat. Bebas mau sholawat apa saja. Baru kalau sudah sholawat baru berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Itu anjuran yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ya, Pak Sol. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah itu lebih baik di rumah. Karena untuk supaya katanya rumah kita bukan kuburan ya. Sholat sunnah itu benar. Ya. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Ya, jadi nanti akan ada pembahasan sendiri bahwa sholat sunnah itu afdolnya kita lakukan di rumah. Qobliyah, ba'diyah, kecuali tahiyatul masjid, karena memang sholatnya dilakukan ya karena menghormat masjid. Sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, dan sholat-sholat yang lain itu anjurannya sebenarnya di rumah. Termasuk qobliyah ba'diyah sebenarnya idealnya seperti ini. Kita wudhu di rumah, kemudian sholat sunnah qobliyah duhur, kemudian datang ke masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat fardu, ulang lagi sholat ba'diyah. Sebenarnya seperti itu yang afdol. Cuma kadang-kadang ada orang ketika di rumah susah melakukan. Kalau sudah nyampe rumah ada pekerjaan lain yang nunggu. Ya, mau ba'diyah di rumah, wes istri nunggu, ayo ke mall. Nah, hilang kan? Makanya untuk mengantisipasi itu, maka akhirnya ada sebagian yang melakukan di masjid semuanya, ya qobliyahnya, ya ba'diyahnya. Tapi kalau ditanya afdalnya tetap di rumah. Kalau memang mampu, ya di rumah. Rasulullah melakukannya di rumah. Ketika di masjid, tahiyatul masjid, gitu. Gitu Pak Saul. Jadi betul itu. Nanti ada hadis lagi. Nek ba'diyah wis nyampe sana, tamu sudah datang ngajak rokokan. Ya wis gak iso, ya. Wis siap, ya. Apalagi mau beli pingpong, wis sudah siap ngajak pingpong. Lah kan gak iso, ya. Ya lebih baik selesaikan aja. Gitu. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Sebelum dilanjut. Jadi itu kesunahan. Baru kita lanjut berikutnya. Makanya kalau bisa, kalau misalkan ingin mendapatkan kesunahan saat pujian, pujiannya mengandung doa. Astaghfirullah Rabbal baraya, kan sekaligus pujian, sekaligus doa. Nah kalau misalkan rukun Islam, bukan doa itu, ya sudah cuma dapat pujiannya saja. Ngingatkan orang-orang kalau rukun Islam itu ada 5, sudah. Cuma nggak dapat fadilah atau keutamaan berdoa antara azan dan iqamah. Allahumma sholli, doa ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi, doa. Pilih yang mengandung doa. Rabbana ya Rabbana, kan doa. Milihnya ya jangan ngawur ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa. Nawaitu soma, bukan doa itu, niat itu. Niat berkali-kali. Padahal niat sekali sudah cukup.
ya itu kan sekaligus ngajari. Mungkin gak hafal lafadz ya nggak apa-apa ya. Kalau kita yang sudah besar ya jangan nawa itu ujian kayak gitu, biarkan anak-anak saja. Rukuna Islam anak-anak saja. Kalau kita milih yang doa saja, astagfirullah, boleh, itu malah justru afdol. Ya pujian, ya juga doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah kalau setelah selesai sholat, biasanya kita melihat sebagian orang mengusap wajah. Ya ada juga yang nggak mau mengusap wajah, alasannya Nabi tidak pernah melakukan dan itu termasuk bid'ah. Ya sudah, kita hormati kalau ada yang seperti itu ya. Jangan usah heran kalau kita berbicara tentang masalah fikih atau amaliyah pasti ada perbedaan. Nah kita itu kalau melihat ada yang kayak gitu, enggak, ini tidak dicontohkan oleh Nabi, gak usah ngusap wajah, oke. Nah kalau kita juga melihat ada orang yang mengusap wajah, itu juga oke. Kenapa? Itu ada dalilnya juga. Dalilnya mana? An Anasin qala, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzam fatala min salatihi masaha wajahahu biyadihil yumna. Rasulullah apabila selesai sholat, beliau itu mengusap wajahnya, tapi tidak cuma mengusap. Lah kita itu cuma mengusap aja. Rasulullah ketika mengusap, beliau itu sambil berkata, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih Penyayang, ya Allah hilangkan dariku rasa galau dan kesusahan. Coba kita biasanya yang mengusap wajah pakai doa apa enggak? Enggak pakai, cuma ikut-ikutan jangan-jangan. Iya, alhamdulillah. Padahal enggak gitu. Ada doanya. Wah, susah nih bahasa Arab itu. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya, minimal doanya, ya Allah hilangkan dariku rasa galau dan kesusahan. Wes, selesai. Kalau memang kita mau mengamalkan, merujuk pada hadis ini. Dan ini statusnya hasan hadisnya menurut Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Juga Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, sanad hadis ini muttasil dan para perawinya sikoh, terpercaya. Artinya apa? Bisa diamalkan. Nah, mereka yang tidak mengamalkan menganggap hadis ini dhaif, lemah, jadi nggak diamalkan. Kadang-kadang hadisnya sama, tapi antara ulama A dengan ulama B ketika menilai beda. Oh, menurut ulama A ini hasan, akhirnya ngamalkan. Oh, menurut ulama B ini dhaif, akhirnya tidak diamalkan. Makanya nggak usah heran kalau ada perbedaan, termasuk kunut. Oh, menurut Imam Syafi'i hadisnya sahih, makanya Imam Syafi'i jadinya kunut. Oh, menurut Imam Ahmad bin Hambal, padahal ini muridnya Imam Syafi'i, menilai hadis itu ternyata lemah, akhirnya nggak ada kunutnya. Jadi penilaian ulama itu kadang-kadang bisa beda meskipun hadisnya sama. Tetapi seandainya ulama itu berbeda, tidak ada yang dosa. Ya, nggak ada yang dosa, nggak ada yang sampai masuk neraka, nggak ada seperti tuduhan-tuduhan orang itu. Kenapa? Ada hadis Nabi yang berbunyi, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala, kalau berijtihad salah dapat 1 pahala. Jadi kalau seandainya kita yang pakai kunut benar dapat 2 pahala. Kok ternyata pendapatnya Imam Syafi'i salah, gak dosa, cuma dapat 1 pahala. Itu yang ada dalam hadis. Bukan seperti tuduhan-tuduhan beda langsung bid'ah, sesat, masuk neraka. Memang ada hadisnya, tapi nggak gitu caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara mengusap dengan tangan kanan sampai ke bawah. Apakah boleh? Boleh. Gak ngusap? Boleh. Wong mengusap itu dilakukan setelah selesai sholat. Jadi intinya kalau selesai sholat bebas sebenarnya. Kalau memang pengen sesuai kesunahan, ya zikir, ya doa. Tapi kalau seandainya sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pulang, boleh banda? Boleh. Sholat selesai langsung buka HP, habis salam, boleh.
Misalkan Pak Sol agak iseng, para jamaah habis salam, ayo kita jogging. Nah, boleh nggak zikir, cuma kurang ajar ya. Ya, habis selesai karena meja pingpong baru misalkan ya, para jamaah kita nggak usah zikir, kita langsung pingpongan sambil Allahu Akbar, Allah. Ya boleh. Kenapa? Sholat sudah selesai. Termasuk seandainya kita mengusap, seandainya nggak ada hadisnya pun, ya nggak masalah. Kenapa? Mengusapnya dilakukan setelah sholat. Ya nggak boleh mengusap dilakukan ketika saat sholat, misal Allahu Akbar ngusap, atau yang diusap wajah sebelahnya misalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diusap. Nah itu yang nggak boleh, gitu aja sebenarnya. Nah lalu apakah boleh kalau misalkan kita mengusap dengan dua tangan? Boleh. Mereka punya dalil. Dalilnya apa? Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Anis Sa'ib ibn Yazid an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka beliau mengangkat kedua tangannya lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Salat itu isinya doa. Ketika berdiri ada doanya, ihdinas siratal mustaqim, doa. Ketika ruku ada doanya, ketika sujud ada doanya, ketika duduk di antara dua sujud Rabbighfirli dan seterusnya ada doanya. Tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu doa kamar mandi lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doanya. Makanya sholat itu secara bahasa artinya doa. Karena artinya doa, maka mengamalkan hadis ini, Rasulullah selesai doa mengusap dengan dua tangan. Makanya ada akhirnya yang mengusap dengan dua tangan. Jadi boleh apa enggak? Boleh mengusap dengan satu tangan, boleh mengusap dengan dua tangan. Gak ngusap juga tidak apa-apa. Yang salah itu yang gimana? Yang nyalahkan, yang gak sholat itu yang salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Ini mulai yang nanya ada. Ustadz, seorang rajin bersedekah tapi tidak melaksanakan 5 waktu. Ada kalinya dia kafir. Dikatakan fasik kalau dia itu masih mengakui sholat wajib buat saya, cuma saya malas, sibuk. Tapi mengakui kewajiban sholat, fasik, pelaku dosa besar, ahli maksiat. Kalau enggak tobat nanti akan disiksa di akhirat. Tapi statusnya Islam, seandainya mati tetap dimandikan, dikafani, dikubur di tempat kaum muslimin. Tapi kalau misalkan sudah ada orang yang langsung mengatakan sholat itu gak wajib buat saya wis nyambung, cukup pakai batin, ahli kebatinan ya. Nah itu murtad itu ya. Makanya nggak usah sok-sok hakikat. Sing penting bukan gerakannya, sing penting nyambungnya hati. Ngopo ae iku murtad orang kayak gitu itu ya. Nggak usah sok-sok hakikat, nggak usah sok-sok kejawen. Itu murtad ya. Kalau mati orang murtad itu tidak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, dan nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin gitu. Percuma orang sedekah, rajin sedekah tapi nggak sholat, ya percuma. Wong yang dihisap pertama kali nanti di akhirat adalah sholat. Sholat juga tiangnya agama. Wes, sholat yang penting. Ada pertanyaan? Monggo. Walah kok wakil dong di sini pertanyaannya. Nah, ada lagi yang nanya, Ustadz, ada orang yang melarang sholat, dia bilang jangan sholat jika hatimu tidak khusyuk di hadapan Allah. Kalau nggak khusyuk nggak usah sholat. Ya salah, wes sholat meskipun nggak khusyuk, harusnya kayak gitu. Sholat pokoknya sholat meskipun nggak khusyuk. Kenapa? Khusyuk bukan termasuk rukun sholat. Khusyuk itu hukumnya sunnah. Kita sholat Allahu Akbar, ingat kemana-mana, selama syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Cuma pahalanya mungkin yang hilang atau berkurang. Makanya kalau kita sholat jangan pakai yang ada tulisan-tulisannya, itu membantu kekhusyukan jamaah yang lain. Jangan ada tulisan ya, tulisan macam-macam, rayumu koyok bedes misalkan ya kan, emosi bukan malah khusyuk. Repot kalau kayak gitu itu.
Ustadz, ketika azan Jumat apakah boleh sholat? Ya tergantung. Dilihat, kalau kita tidak terlambat, azan itu berapa kali kalau Jumat? 2 kali, itu di sini. Di zaman Nabi berapa kali? Sekali. Di zaman Nabi Jumatan itu azannya. Di zamannya Abu Bakar sekali azannya. Di zamannya Umar bin Khattab sekali. Baru menjadi 2 kali itu di zamannya Utsman bin Affan, karena umat Islam semakin banyak. Azan yang kedua itu dilakukan di pasar. Baru azan pertama di pasar, baru azan kedua di masjid. Dan itu dipraktekkan akhirnya. Cuma kita prakteknya nggak di pasar. Kenapa? Sudah ada speaker, sudah ada mic-nya. Dulu nggak ada. Makanya di situ. Nah, kita sudah ada mic-nya, ngapain ke pasar? Sudah pakai mic. Termasuk di Mekah Madinah azan Jumatnya ya 2 kali. Mekah 2 kali, Madinah 2 kali. Bahkan azan subuh Mekah Madinah 2 kali. Jam 3 azan, jam 4 waktu subuh azan di Mekah itu. Dan memang di zaman Rasulullah subuhnya itu 2 kali azannya. Azan pertama itu Bilal bin Rabah, ya sekitar jam 3-an. Baru ketika masuk waktu subuh Abdullah bin Ummi Maktum azan. Sahabat Nabi buta tapi selalu berjamaah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo. Belum? Sekarang tentang arah imam menghadap. Ini untuk yang jadi imam. Kemana arah imam menghadap ketika selesai sholat? Jadi saya bacakan hadis-hadisnya dulu. Yang pertama adalah Samurah ibni Jundab qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan salat, beliau menghadapkan mukanya kepada kami, ngadep kayak gini langsung. Ada hadis yang lain Anil Barra qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Jika kami salat di belakang Nabi, maka kami senang berada di kanannya Nabi. Karena apa? Beliau setelah selesai salat menghadapkan wajahnya kepada kami, berarti ngadepnya ke utara, ngadep ke sini. Makanya sahabat itu akhirnya senang di sebelah sana, karena bisa langsung memandang wajah Nabi. Jadi ada 2 hadis, satunya Nabi menghadap ke utara, kalau di sini ke utara, satunya menghadap ke jamaah. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, kapan Nabi menghadap ke kanan, kapan Nabi menghadap ke jamaah. Jadi ada penjelasan dalam kitab Fathul Bari. In kana lil imam adatun ayyu'allimahum aw ya'idhahum fayustahabbu ayyuqbila alaihim biwajhihi jami'an. Jika imam punya kebiasaan mengajar atau memberi ceramah pada jamaah, maka dianjurkan menghadap ke arah mereka semua dengan wajahnya. Berarti kalau ada yang ingin disampaikan, misalkan ada nasihat yang mau disampaikan, ngadepnya ke jamaah. Lah sekarang kan ngadep jamaah tapi nggak ada yang disampaikan, cuma dimelototi satu-satu, kan nggak enak kan ya, melototi gitu. Wajahnya nggak enak gitu dilihat gitu. Nah itu kalau sekarang. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, ngadep ke jamaah. Wa in kana la yazidu ala dzikril ma'zur fahal yuqbilu alaihim jami'an aw yanfatilu fayaj'ala yaminahu min qibalil ma'mumin wa yasarahu min qibalil qiblati wa yad'u. Jika sekedar melakukan zikir yang berdasarkan riwayat saja, gak ada yang mau disampaikan, cuma zikir ya kayak kita habis sholat zikir, maka menghadap ke arah. Jika sekedar melakukan zikir yang berdasarkan riwayat saja, maka apakah menghadap ke arah makmum semua atau bergeser dengan menjadikan arah kanan imam menghadap ke makmum dan arah kirinya menghadap kiblat? Jadi ternyata di sini mayoritas ulama Syafi'iyah memilih pendapat bahwa yang afdol kalau nggak ada yang disampaikan menghadap ke arah utara. Nah berarti kita pakai yang menghadap ke utara, wong kita nggak nyampaikan apa-apa. Nah kapan kita menghadap ke utara itu?
baru dibahas lagi. Jadi ketika kita mau menghadap ke utara, itu ketika habis membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram li rabbi anta maulana. Nah, ketika selesai ya dzal jalali wal ikram, ngadep ke utara. Jadi subhanallah itu sudah ngadep ke utara sampai selesai sak doa-doanya. Gak usah mutar lagi ke kiblat. Itu caranya ketika kita jadi imam, kalau tidak ada yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau misalkan ada yang mau disampaikan, ya sudah, ngadep ke jamaah. Dan makruh bagi imam melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah di mihrab. Jadi sebenarnya anjurannya kalau mau ba'diyah pindah, termasuk imam. Misalkan sudah selesai sholat isya, mau ba'diyah, pindah kemana, termasuk makmum yang lain, pindah untuk memperbanyak tempat sujud, nanti akan menjadi saksi di akhirat itu. Pindah ya nggak pindah ya nggak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Nah kalau imam, makruh imam itu melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah di mihrab. Begitu juga duduk seperti posisinya sebagai imam, supaya apa? Orang-orang khawatir biar nggak salah paham, dikira masih ngimami ternyata sholat sunnah, akhirnya ngikut. Nah makanya pindah. Duduknya juga jangan seperti tasahud akhir, dikira nanti tasahud itu, akhirnya ngikut. Ubah duduknya biar orang-orang tidak menyangka lagi sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebelum dan setelah sholat. Termasuk kalau misalkan mau memulai, Imam Ghazali itu juga mengatakan dianjurkan membaca surat An-Nas. Sebelum kita memulai takbir, membaca An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru mau niat usolli itu boleh. Itu dianjurkan. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini tadi nanyanya apakah ketika azan Jumat boleh sholat? Kalau datangnya pas azan, jangan sholat dulu. Tapi apa? Berdiri, jangan duduk. Berdiri, jawab azan. Setelah selesai azan, sholat sunnah. Kalau khotib lagi khotbah, kita baru datang gimana? Sholat sunnah, ringan. Kenapa? Ada sahabat Nabi namanya Sulaik al-Ghatafani. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, langsung duduk. Ditanya, kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum. Sholat 2 rakaat, tapi ringan. Jadi nggak usah pakai akal kita. Loh, khutbah kan wajib, sholat sunnah kan sunnah, berarti kan kita harus mendahulukan. Enggak, kita ikuti Nabi. Nabi yang memerintahkan Sulaik al-Ghatafani untuk berdiri sholat, tapi ringan. Cepat, langsung duduk, langsung perhatikan. Alangkah baiknya ya nggak telat. Gitu. Pertanyaan terjawab. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Zikir yang ya, kalau yang kita baca itu sebenarnya ada tambahan-tambahan seperti istighfar. Istighfar itu kalau istighfarnya Nabi waktu selesai sholat cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah kita itu ditambah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Gak apa-apa, gak masalah. Karena kalau masalah zikir itu bebas, ya, masalah doa itu bebas. Dan yang kita baca itu sudah sesuai urutan. Jadi ketika istighfar tetap posisi tidak berubah, posisi seperti duduk tasyahud akhir. La ilaha illallah wahdahu, tetap Allahumma ajirna minan nar, tetap posisi duduk tasyahud akhir sampai Allahumma antas salam. Ketika muter boleh berubah, duduknya bersila, mau tetap pokoknya bergeser ke arah utara sampai selesai. Itu sudah sesuai, cuma malah ada tambahan-tambahan lagi itu, ya. Kalau yang mau Nabi kayak apa? Kayak gini, astagfirullah, 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 Allahumma inni ala Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah. Singkat. Alhamdulillah, Allahu akbar. Ya cuma gitu, pendek.
Kalau kita itu sudah ditambahi oleh para ulama dan itu tidak masalah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah azan? Cukup ya? Berapa Pak Novi? Ono tulisannya 60? 80? Banyak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Wes, berhasil. Bingung. Kan belum diajari. Belum diajari cara matematika. Oh, ini.